Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pertama adalah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan. Dan perlu diketahui bahwasanya mulai dari kemarin ya sebenarnya kita sudah masuk di bulan haram. Syawal sudah lewat, kita masuk 3 bulan haram yang berturut-turut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan nanti setelah itu Muharram. Di 3 bulan ini berturut-turut semuanya adalah bulan haram. Ada satu lagi bulan haram yang terpisah dari 3 bulan ini, yakni bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Bulan Rajab sudah lewat kemarin sebelum bulan Ramadan. Jadi dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini satu terpisah, yakni bulan Rajab, dan yang 3 berturut-turut. Yang sekarang ini kita masuk adalah bulan Dzulqa'dah, nanti masuk ke Dzulhijjah, dan setelah itu Muharram. Dan bulan ini adalah bulan haji. Ya, jadi bulan haji. Jadi bulan haji itu bukan Dzulhijjah saja, tapi disebutkan di dalam Al-Quran itu al-haju ashhurum ma'lumat. Ya, jadi haji itu ashhur itu bentuk jamak dari syahr. Ya, syahru itu bulan, tapi ashhur itu maksudnya bulan-bulan. Ya, sehingga haji itu bulannya tidak hanya satu, tapi bulan-bulan yang maklumat, yang diketahui. Nah, salah satunya adalah ya bulan Dzulqa'dah ini. Ya, bulan Dzulqa'dah ini bulan haji. Ya. Yang ketika orang mau haji sekarang ini, ya ini sudah masuk perjalanannya itu sudah dihitung sebagai bulan haji. Jadi ada waktu untuk melakukan ibadah. Ya, jadi seperti sholat, ya. Asar itu sejak jam berapa sampai jam berapa, maghrib jam berapa sampai jam berapa, gitu ya. Subuh ini ada waktunya. Nah, haji itu juga ada waktunya. Jadi misalnya mau berangkat, saya mau haji, berangkatnya bulan Ramadan kemarin udah berangkat, atau udah saya pokoknya dari sejak Ramadan itikaf di sini, nyambung nanti mau haji. Itu nggak bisa perjalanan seperti itu. Jadi haji itu dimulai ya ketika sudah masuk waktunya. Nah, waktu haji itu ya bulan-bulan yang maklumat tadi itu, yakni mulai dari bulan Dzulqa'dah ini. Makanya mungkin kloter pertama saya nggak tahu nih sudah mulai apa belum, nih kelihatannya kloter pertama itu sudah mulai berangkat gitu ya, karena sudah masuk bulan haji yang merupakan waktu berhaji. Karena memang waktu haji itu butuh perjalanan yang panjang ya. Kalau dulu ke Mekah itu kan bisa berminggu-minggu ya, sehingga berangkatnya Dzulqa'dah itu nyampainya nanti baru 10 Dzulhijjah atau awal Dzulhijjah, bisa sebulanan perjalanan itu gitu ya. Dan itu tidak boleh melakukan berangkat haji itu kalau belum masuk waktu haji gitu ya. Itu makanya disebut ashhuru ma'lumat. Nah, kita sedang berada di bulan itu. Apa istimewanya bulan haram? Bulan haram ini adalah dari kata haram itu maksudnya yang dihormati. Ya, dihormati. Jadi kata hormat itu kan dari kata hurum, haroma gitu ya. Masjidil Haram itu masjid yang dihormati.
Ya. Bulan-bulan haram itu bulan-bulan yang dihormati dengan hal-hal yang memang banyak fadilahnya. Di antaranya bulan haram itu kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikannya akan dilipat gandakan. Tapi, nah ini ada resikonya juga. Kalau berbuat keburukan, keburukannya juga dilipat gandakan. Nah ini kita masuk bulan yang harus hati-hati, gitu ya. Karena keburukan pun juga dilipat gandakan di bulan haram. Ya. Dan dulu di masa-masa jahiliyah, bulan haram ini diketahui juga oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga berlaku aturan, dan itu juga masih berlaku di dalam ajaran Islam, bahwasanya di bulan haram itu haram untuk berperang. Ya. Rasulullah SAW pernah mengalami perang di waktu kecilnya, namanya perang Fujar, atau ada yang nyebut perang Fijar. Fujar itu kata fujur, ya, itu artinya durhaka. Ya, durhaka atau orang yang fujur itu orang yang melanggar aturan. Al-fajir, kalau fajir itu satu orang. Al-fajirun itu orang yang fajir itu maksudnya melanggar aturan atau durhaka. Nah, disebut perang fujar. Fujar itu bentuk jamak yang melakukan orang-orang durhaka semua. Maksudnya apa? Maksudnya mereka melakukan perang itu di bulan haram, di bulan yang tidak boleh berperang. Nah, Nabi waktu kecil itu ikut perang itu, tapi tugasnya hanya mengumpulkan anak panah karena masih muda. Ya, itu perang Fujar. Kenapa terjadi seperti itu? Jadi orang-orang musyrik, ya, orang-orang jahiliyah itu seringkali ya namanya kabilah dengan kabilah cekcok, ya, cekcok, terus kemudian ada konflik, ya, kemudian perang. Nah, kalau bukan bulan haram, itu mereka, ya sudah, ini bukan bulan haram, perangnya tidak ada aturan, artinya pokoknya perang aja, saling bunuh. Ya. Nah, begitu masuk bulan haram, itu mereka berhenti. Jadi sama-sama menghormati bulan haram. Nah, perang Fujar itu dilakukan ketika harusnya bulan haram itu berhenti, mereka masih melakukan peperangan. Nah, itu namanya perang Fujar. Nah, orang musyrik atau orang jahiliyah itu seringkali mengkodok, ya, mengkodok bulan haram. Ya, jadi misalnya gini, bulan sebelumnya kemarin apa, Syawal, perang, ya, Syawal perang. Di tengah peperangan belum selesai perangnya, tapi besok sudah Zulqa'dah. Ya, jadi masih lagi asik-asiknya saling bunuh apa, terus besok itu Zulqa'dah. Akhirnya sepakat antar suku itu, udah pokoknya besok perang lanjut. Nah, terus berarti gimana? Zulqa'dahnya dikodok. Nah, ini orang jahiliyah gitu ya. Zulqa'dahnya itu dikodok. Dikodok maksudnya gimana? Ya sudah, nanti saja habis Syawal ini jangan Zulqa'dah. Jadi misalnya kita ganti dengan habis Muharram apa? Safar. Ya. Jadi kita ganti saja, karena Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu adalah bulan haram. Ya sudah, besok habis Syawal kita putuskan itu Safar. Ya, itu orang jahiliyah tuh begitu. Safarnya dipindah. Jadi mereka asik perang aja udah. Nah, nanti habis Safar kalau perang sudah rampung, ya, habis Safar kalau bulan perangnya sudah rampung, baru masuk Zulqa'dah. Baru kemudian Dzulhijjah, terus Muharram. Nah, habis Muharram ini harusnya kan Safar, ya. Lompat karena safarnya sudah di tadi itu, gitu ya, sudah dipindah ke bulan setelah Syawal. Itu ditegur oleh Al-Quran. Ya, karena apa? Karena mereka kemudian mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
Kenapa disebut mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram? Karena harusnya bulan haram jadi halal. Dan ketika nanti bulan halal, yakni di bulan Safar, jadi bulan haram. Karena waktu itu nggak bisa digeser-geser. Ya, kita kan kalau Masehi Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya gitu ya. Itu kan urut. Tiba-tiba habis Januari, jangan Februari deh. Itu kan cuma 28. Saya pengen besok itu 30 hari gitu ya. Apa ya? April aja ya. Geser-geser kayak gitu itu. Tapi itulah yang terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah. Gara-gara pengen perangnya lanjut ini tanggung ini ya sudah. Akhirnya mereka menggeser bulan haram. Sehingga bulan-bulan di antara kaum jahiliyah itu antar kabilah itu seringkali beda. Ya, kita nanti bulan Rojab itu ini ya kita melakukan ini Rojab, oke ini lah. Tapi terus kemudian bertanya, ini Rojabnya si kabilah ini waktu itu kan pernah geser. Ini maksudnya Rojab yang mana nih? Nah itu. Jadi dalam perjanjian dalam merencanakan sesuatu atau ketika menyebut itu akhirnya Rojab suku mana itu harus disebut karena masing-masing suku itu seringkali ada pergeseran bulan ya, seringkali terjadi pergeseran bulan sehingga ketika Nabi menjelaskan kata Rojab ya, ini Rojabnya ada yang nyebut ketika menyebut Rojab Mudhor itu adalah Rojabnya Bani Mudhor yang masih urut masih urut bulannya. Jadi dari sejak Muharram, Safar dan seterusnya itu masih urut gitu ya. Jadi ketika nyebut bulan ini, ini bulannya yang suku yang masih bagus urutan bulannya itu suku Mudhor gitu. Nah, itu seringkali terjadi seperti itu. Nah, makanya sekedar pengetahuan saja bahwasanya kita ini memasuki bulan haram yang pahala mengerjakan amalan ibadah di bulan ini itu luar biasa besar. Tapi kalau sampai kemudian berbuat maksiat bahkan sampai membunuh gitu menumpahkan darah, loh itu dosanya besar sekali. Sehingga dulu antara Nabi dengan orang-orang jahiliyah pun ketika membuat perjanjian itu menumpahkan darah, perang, gencatan senjata dan sebagainya itu tetap memandang hormat bulan haram. Hanya ada satu peristiwa ya di mana itu bulan haram dan terjadi pertumpahan darah ya, pertumpahan darah yang kemudian pada kejadian itu muslimin itu menumpahkan darahnya orang musyrik di bulan haram gitu ya. Kemudian mereka sama protes, kalian menodai kesucian bulan haram. Tapi kemudian Allah bela ya, Allah bela dengan kalimat yang terkenal, wal fitnatu asyadu minal qatl ya, atau ada yang menyebutkan wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi kata wal fitnatu asyadu atau akbaru minal qatl itu tafsirnya adalah fitnah itu lebih besar ya, atau lebih sangat dosanya daripada qatl. Qatl itu pembunuhan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya al fitnah di sini adalah kemusyrikan ya, atau kesyirikan. Jadi syirik atau musyrik itu orangnya itu musyrik, perbuatannya itu kesyirikan, itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Inilah Allah membela orang-orang beriman yang waktu itu karena terdesak oleh konflik akhirnya membunuh orang musyrik. Ya, akhirnya membunuh orang musyrik. Terus orang musyrik ya udah begitu ada kesempatannya, ada kesalahan, dihina-hina terus diungkap, tapi Allah bela. Lah kalian musyrik sendiri itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan ini nggak ada apa-apanya, kesyirikan itu yang lebih parah. Nah, itu makanya ada kalimat wal fitnatu asyadu atau akbaru minal qatl. Cuma kadang-kadang di Indonesia ayat ini diterjemahkan fitnah dalam artian memfitnah orang. Nah, ini yang harus diluruskan dalam pemahaman tafsir. Selanjutnya kita buka surat An-Najm kemarin sampai ayat 50 berapa ya? Belum sampai 50 ya? 40 yang Rabu Syi'ra ya.
Ya, sampai ayat 49. Sekarang ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu ahlaka 'adanil. Ini ada tandanya nih. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa samud fama abqa wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum azlama wa abqa wal mu'tafikata ahwa fa ghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Wa annahu, dan bahwasanya ahlaka, dia Allah itu membinasakan Adan. Adan itu kaum Ad. Al-ula, yang pertama. Wa samuda, dan juga kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Fama abqa, maka tidaklah tersisa, maksudnya dibinasakan semua. Fama abqa, maka tidaklah tersisa. Wa qauma Nuh, dan kaumnya Nabi Nuh, mingkok belu, dari sebelumnya. Innahum, sungguhnya mereka orang yang disebut tadi, kaum yang disebut tadi itu, kanu adalah mereka, mereka azlama, lebih zalim, wa adgha, lebih menyimpang. Ya, lebih zalim dan lebih menyimpang atau lebih melampaui batas. Wal mu'tafikah itu kaumnya Nabi Lut, dan juga kaumnya Nabi Lut ahwa, Allah telah binasakan. Jadi ini disebut kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah. Kemudian yang pertama itu kaum Ad, itu yang pertama. Kemudian Samud, ya, umatnya Nabi Soleh. Kemudian kaumnya Nabi Nuh. Kemudian Mu'tafikah itu kaumnya Nabi Lut. Fa ghasyaha ma ghasya, maka menimpakan pada kotanya Nabi Lut itu apa yang ghasya, menimpa. Fabi ayyi ala rabbika tatamara. Fabi ayyi, maka yang manakah, dengan yang manakah, ala itu nikmat-nikmat, rabbika, pemeliharamu. Jadi maka dengan nikmat-nikmat pemeliharamu yang manakah, atau Tuhanmu yang manakah, tatamara, engkau ragu-ragu. Ya. Biasanya kan kalau di surat Ar-Rahman itu kaziban, kalian berdua dustakan, gitu ya. Tapi kalau ini tatamara, kalian sama ragu-ragu. Tatamara, engkau merasa ragu-ragu dengan nikmat Allah mana yang kalian tuh ragu-ragu. Jadi ini Allah SWT setelah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang membuat gembira, membuat sedih, menciptakan, mematikan, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kemarin tentang bahwasanya Allah itu Tuhannya bintang Syi'ra. Syi'ra itu Sirius, ya, di rasi bintang Canis Major, gitu ya. Canis Major itu dulu bintang digunakan oleh bangsa Mesir, ya, sebagai patokan musim hujan. Jadi kalau bintang itu datang, itu mesti hujan turun. Nah, sehingga inilah kebalikannya orang-orang musyrik, gitu ya. Sebenarnya bintang itu kan setiap tahun selalu perputarannya tetap, ya, sehingga kalau kita di orang-orang Indonesia lihat rasi bintang tertentu di bulan tertentu, terutama kalau musim hujan, oh ini rasi bintang Waluku, ya, karena orang dulu membajak membajak tanah itu pakai alat bajak namanya luku, ya. Orang Jawa kan ngeluku itu maksudnya pakai bajak yang ditarik kerbau atau sapi, gitu ya, di sawah. Nah, sehingga ada rasi bintang yang muncul di bulan-bulan menjelang musim hujan. Apakah itu di bulan Agustus atau September, yang bulan berber gitu, itu kan biasanya musim hujan. Nah, itu dilihat, oh ini bintangnya udah muncul, nah ini pembawa hujan, ya, bintangnya muncul pembawa. Jadi mereka itu kebalik, padahal hujan itu sama itu kan karena munculnya barengan, tapi terus dianggap sebagai pembawa hujan. Akhirnya kalau orang Mesir dulu memuja-muja bintang ini, ya, bintang Sirius itu
Kalau di orang Indonesia itu kayak bintang rasi Waluku tadi itu yang hanya muncul di bulan tertentu ketika menjelang musim hujan. Nah, itu dianggap sebagai pendatang kemakmuran yang menyebabkan kemakmuran. Nah, itu dipuja-puja sehingga termasuk pembangunan piramid, pintu apa namanya masuknya itu ya itu diarahkan untuk bisa masuk cahaya bintang Sirius itu karena saking mereka memuja bintang Sirius. Nah ini padahal sebenarnya bintang itu ya nggak ngapa-ngapain ya, kalau dia pas nggak muncul tiba-tiba turun hujan ya bisa saja. Jadi turun hujannya itu bukan karena bintang tersebut, tapi karena memang ya musim itu berjalan terus rutin ya, bintangnya juga putarannya juga rutin gitu ya, sehingga orang-orang musyrik itu mengambil kesimpulannya itu salah ya, ngambil kesimpulannya tuh ini oh berarti yang datangin hujan ini ya, padahal bukan ya, ini kebetulan aja nongol gitu ya. Nah itu kesimpulan yang keliru ya. Kemudian Allah menghancurkan kaum Ad dan juga kaum Samud ya, kaum Samud kaumnya Nabi Soleh yang dikasih onta dari batu ya, tapi kemudian ontanya disembelih, mereka dibinasakan semuanya. Fama abqa, dan tidaklah tersisa sama sekali. Jadi begini, Al-Quran itu seringkali menceritakan dua kaum ini, Ad, Samud ya, diulang-ulang, di banyak surat diulang-ulang. Termasuk kalau di juz amma itu kalau baca surat Asyam gitu ya, wasyamsi waduhaha gitu ya, di sana itu ada tentang cerita kaum Samud gitu ya, yang tentang Nabi Soleh. Fakorun nakota Allah bayuk masuk ke yaha fakazabu fakoruha padam dama alaihim robuhum bidambihim fasawaha dan seterusnya. Nah itu bercerita tentang kaum Samud. Nanti ada lagi yang surat yang lain bercerita tentang kaum Ad. Ada yang barengan, kalau barengan itu di juz 29 gitu ya, surat apa itu, surat Al-Haqqah gitu ya. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma'adraka mal-Haqqah kazzabat samudu wa adum bil qari'ah ya. Telah mendustakan kaum Ad dan Samud itu dengan qari'ah. Qari'ah itu hari kiamat. Fa amma samudu fa'uhliku bitoghiyah wa amma adum fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Jadi dua kaum itu selalu diceritakan jejer-jejer ya, Ad Samud, Ad atau Samud Ad gitu ya, itu diceritakan berjejer. Nah dan itu diulang, ini menunjukkan bahwasanya itu penting untuk disampaikan. Kemudian kenapa menyebut kaum itu? Karena sebenarnya orang-orang Arab itu sebenarnya sudah familiar kaum Ad itu siapa, kaum Samud itu siapa itu udah tahu. Dan ceritanya mereka juga udah tahu bahwasanya kaum-kaum itu binasa. Ya. Hanya masalahnya binasanya kenapa itulah yang kemudian beredar gosip-gosip, cerita-cerita yang berseliweran. Oh ini dulu binasa, ini karena bencana ini dulu binasa, bencana. Jadi yang tampak di permukaan itu hanya kaum yang sudah terkenal, yang sudah mereka itu tahu kejadiannya dan itu sudah binasa. Hanya kebinasaan yang mereka saksikan secara zahir itu ya karena bencana. Nah Allah terhadap peristiwa yang sudah terjadi itu menurunkan surat dengan menyebut nama kaum yang sudah dikenal mereka dan sudah diketahui bahasanya binasa, dan menurut mereka binasanya karena bencana alam biasa. Tetapi Allah kemudian menegaskan, itu bukan bencana biasa. Itu bencana yang karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Itu poin pentingnya. Ini poin pentingnya itu, hal-hal yang oleh manusia, bencana-bencana itu sudah clear diketahui, kaumnya juga tahu, orang Arab itu tahu. Ya, kaumnya Nabi Soleh itu tahu, karena jadi kotanya Nabi Soleh itu namanya Madain. Ya, Madain itu dengan Saudi Arabia itu ya dekat. Ya dekat, artinya ada suka orang piknik ke sana. Kota Madain itu kota yang gunung-gunungnya itu diukir jadi apa namanya rumah. Itu kaum Nabi Soleh, kaum Samud, gitu kan.
Nah itu sering orang wisata ke sana, foto-foto, itu bekasnya masih, tapi sudah nggak ada penghuninya. Dan orang-orang dulu tahu, oh ini dulu Nabi Soleh tinggal di sini beserta umatnya. Tapi terus binasa. Nah binasanya karena apa? Mereka hanya bilang bencana alam. Ya, tapi Allah SWT kemudian bukan itu. Ini bukan bencana biasa. Mereka durhaka. Ya, termasuk kaum Ad. Itu pun juga begitu. Dan juga termasuk Mu'tafikah. Mu'tafikah itu kaum umatnya Nabi Lut. Nah kalau sekarang lokasinya, ya karena kota Sodom dan kota Gomora, gitu ya, itu dicari-cari jejaknya itu diperkirakan itu ada di daerah Yordan dan di area yang sekarang disebut sebagai Laut Mati. Ya, Laut Mati itu yang laut di mana tidak ada satupun makhluk bisa hidup di laut tersebut, maka disebut Laut Mati. Nah, kenapa disebut Laut Mati? Karena kadar garamnya sangat tinggi. Ya, jadi kadar garam tinggi sehingga berat jenis airnya itu berat jenisnya tinggi sekali karena garamnya tinggi. Sehingga orang nyemplung ke situ, nggak usah pinter berenang, nggak bakal tenggelam. Ya, nyemplung gitu ya, itu langsung dia ngambang aja. Mau angsup ke bawah itu malah susah karena berat jenis airnya itu tinggi. Nah itu Laut Mati. Nah di sebagian pernah meneliti di bawahnya itu ada bekas-bekas kota. Nah disitulah umatnya Nabi Lut dulu pernah tinggal. Nah, sehingga itu dihancurkan, bekasnya sudah nggak ada, bahkan jadi laut yang tidak bisa ditumbuhi tanaman satupun, bahkan tidak ada ikan yang bisa tinggal di situ. Ini lautnya laut kosong gitu aja, garamnya tinggi. Nah itu nanti bisa dilihat di googling gitu ya, umatnya Nabi Lut itu kayak apa gitu ya, kota apa Laut Mati itu kayak apa, terus nanti kota Madain ya, kalau nanti bawa Google gitu ya, kota Madain itu muncul nanti batu-batu yang diukir-ukir kayak rumah dan lain sebagainya, itu kotanya Nabi Soleh. Itu masyhur ya, sudah masyhur, hanya tadi manusia tidak mengaitkan kehancuran itu sebagai bagian dari akibat kedurhakaannya kepada Allah. Jadi cuma oh ini bencana. Jadi yang dilihat itu cuma bencananya. Ya, tidak melihat sisi ghaibiyah bahwasanya ini karena durhaka kepada Allah. Nah, hanya memang kita juga sebagai hamba Allah tidak boleh langsung memvonis. Kalau kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaum Al-Mu'tafikah, umatnya Nabi Lut, atau kaum Nabi Nuh, ya, itu kita bisa, oh ini kena bencana, kita langsung vonis mereka itu durhaka. Kenapa? Karena ada informasi dari Allah, ya. Tapi ini harus hati-hati. Kalau ada bencana di zaman modern ini, ya, yang menimpa ya kepada satu kelompok atau satu desa atau satu kaum atau satu wilayah, ya, terus ya kotanya tuh binasa atau apa dan sebagainya, kita jangan mudah-mudah memvonis ya, oh ini pantesan banyak pelacuran di situ, pantesan banyak narkoba. Nah, kita itu namanya memvonis, itu namanya gitu ya, kita namanya memvonis. Nah kejadian-kejadian yang menimpa satu wilayah, kena bencana entah banjir dan sebagainya, di zaman modern ini bisa kena siapapun, termasuk Jakarta itu juga bisa kena ya. Tapi kemudian langsung memvonis bahwasanya oh ini karena umatnya begini begitu, itu kita tidak punya ilmu hal-hal yang gaib ya, karena bencana itu bisa saja azab. Kalau yang menimpa kaum Ad, Samud, umatnya Nabi Nuh, ya umatnya Nabi Lut, itu jelas azab karena disebut oleh Allah, Allah mengazab mereka gitu ya. Tapi kalau yang bencana-bencana yang sedang menimpa, misalnya kita kena banjir, terus ada longsor di Jawa Barat sana gitu ya, kemudian banyak korban dan sebagainya, kita hati-hati kalau ngomong, karena kalau tidak itu akan menyakiti yang masih hidup dan menyakiti yang ya sudah mati, karena siapa tahu ada yang syahid di sana. Kalau umatnya Nabi Nuh, umatnya nggak ada yang syahid, ya jelas-jelas azab. Tapi kalau bencana yang sedang menimpa satu kelompok atau wilayah atau kaum di zaman modern ini,
bisa jadi itu memang ada azab, memang ada yang diazab oleh Allah. Tapi ada juga yang mereka itu sedang diuji. Nah, kita nggak bisa membedakan. Sehingga kita harus menjaga lidah kita. Jangan sampai ketika ada musibah, misalnya di Aceh, kena banjir, di Sumatera, dan sebagainya. Terus kita dengan lancangnya ngomong, itulah azab Allah gini, dan sebagainya. Itu menyakiti yang masih hidup. Dan kita lancang karena melewati wilayah Allah. Karena Allah lah yang maha tahu. Apakah ini azab, kemudian benar-benar diazab orangnya, atau apakah ini ujian. Ya, karena di sana masih bercampur adanya orang-orang yang baik juga, ya, sehingga kita hanya boleh mengatakan satu kaum wilayah itu diazab kalau ada informasi sebagaimana di ayat ini, ya. Termasuk melaknat. Kita kalau nyebut misalnya Raja Namrud, Fir'aun, nah kita wah itu laknatullah alaih, nggak apa-apa, karena memang itu sudah dilaknat oleh Allah. Tapi kalau misalnya ini para sahabat dan juga tabiin pun ada dulu gubernur yang kejam, ya, gubernur kejam. Ini bahkan sahabat pun ada yang dieksekusi sama dia, dihukum mati. Sahabat Nabi padahal, gubernurnya Muslim, ya, namanya Hajjaj bin Yusuf, yaitu gubernur di zaman era kekuasaan Khalifah, jadi zaman Bani Umayyah. Itu gubernur kejam itu. Dan termasuk sahabat Anas bin Malik tuh dilapori, ini gubernur ini begini ya, ini ujian kalian, nanti kalian sabar saja karena zaman sesudahnya kan lebih buruk lagi. Itu nasihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi tapi dari kalangan semua baik yang sahabat yang masih hidup maupun zaman tabiin, waktu itu zaman tabiin banyak, tidak ada yang berani mengatakan oh ini laknatullah alaih, nggak ada. Bahkan sampai sekarang pun ulama-ulama sejarah dan sebagainya hanya mengatakan ini gubernur yang kejam. Kenapa? Karena tidak ada nas dari Allah yang mengatakan orang ini adalah orang yang terlaknat, dan orang yang beriman tidak boleh gampang-gampang melaknat. Nah, kadang-kadang kan ya karena mungkin pemimpinnya ngeselin apa ya gitu, terus kita kemudian melaknati laknatullah alaihi dan sebagainya, nggak boleh, ya. Nah, sehingga itu untuk satu orang ya. Kalau yang ini untuk satu kaum, maka ketika ada wilayah yang terkena bencana, alangkah baiknya kita mendoakan bahwasanya wilayah tersebut sedang diuji dan mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, dan yang tidak selamat itu mendapatkan ya syahid. Ya, contoh misalnya orang kena longsor, orang kena banjir. Hadis-hadis sahih menyebutkan orang meninggal karena tenggelam itu syahid. Ya, kenapa pikiran kita kok langsung berpikir, oh ini kayak Nabi Nuh diazab gini loh. Kalau kita pikirannya positif, lah itu kan kampungnya Muslim, kena banjir, orang banyak tenggelam. Kenapa kita tidak ngomong bahwasanya itu mereka sedang disyahidkan oleh Allah? Itu berarti pikirannya pikiran positif. Aceh kena tsunami, banyak yang tenggelam sekian banyak. Kenapa orang berpikirnya azab? Kalau itu saudara muslim, kenapa kita tidak berpikir betapa banyaknya saudara kita yang sedang syahid? Ya. Karena Nabi itu bilang, syahid itu tidak hanya karena mati orang yang berperang di jalan Allah. Kalau orang syahid itu hanya yang mati berperang di jalan Allah, alangkah sedikitnya orang yang mati syahid. Itu sabda Nabi loh ya. Nabi itu bilang begitu. Alangkah sedikitnya orang yang mati syahid. Kalau mati syahid itu hanya mereka yang berjuang fisabilillah. Makanya Nabi nyebut, termasuk yang terkenal gitu ya, orang yang tadi itu tenggelam, terkena taun, wabah taun, ya, kemudian tertimpa, ya, orang mati tertimpa, gitu kan. Jadi lagi apa namanya di rumah, apa tahu-tahu ruh gitu ya, meninggal, syahid itu. Ya, orang yang terkena apa kolera apa sakit itu yang tadi taun tadi itu. Kemudian orang yang membela hartanya, odong copet apa gitu ya, saya nggak mau ini, terus ditusuk mati, syahid, membela hartanya, ya. Jadi jalur mati syahid itu banyak, ya, jalur mati syahid itu banyak. Nanti kalau bisa dibaca di Riyadhus Shalihin itu mati syahid karena apa salah satunya tadi itu tenggelam, tertimpa, ya. Ada yang apa menyebutkan melahirkan gitu kan, kemudian ada lagi yang
banyak itu ya, hal-hal yang bisa disebutkan ketika meninggal dengan cara itu maka disebut sebagai syahid. Tapi syahid bukan yang syahid fisabilillah. Artinya apa? Walaupun seperti itu, meninggalnya dirawat jenazahnya sebagaimana jenazah yang mati biasa. Kalau yang syahid perjuangan fisabilillah itu kan dimakamkan dengan apa yang ada di badannya, berdarah-darah ya sudah itu saja. Tapi kalau yang mati tadi itu tenggelam dan sebagainya ya tetap dikafani, ya seperti biasa gitu ya. Artinya beda penanganan jenazahnya. Jadi hadirin Allah SWT di ayat ini Allah SWT ingin menunjukkan banyak kaum yang telah dibinasakan. Kaum itu dikenal juga oleh kita dan mati yang menurut kita hanya bencana biasa. Tetapi sebenarnya ada kaitannya dengan kedurhakaan mereka kepada Allah. Sehingga diakhiri setelah menceritakan kaum-kaum tadi, fabi ayyi ala rabbika tatamaro. Maka nikmat Allah yang mana yang kalian itu ragu-ragu. Artinya ragu-ragu itu maksudnya apa kalian dengan banyak nikmat itu masih ragu untuk mengakui bahwasanya Allah lah sang pemberi nikmat itu. Karena nikmat ini tidaklah datang sendirinya, tapi ada yang mendatangkan dan harus diakui pemberi nikmat itu Allah dan pengakuannya adalah dengan beriman kepada Allah. Nggak boleh ragu-ragu lagi, ya Allah yang ngasih. Karena Allah bisa mengambil nikmat itu dengan cara mendatangkan azab, ya. Dan sering dengan yang sederhana, ya sebagaimana di surat Al-Mulk, gitu ya. Di sana disebutkan di ayat yang terakhir, ya di ayat yang terakhir di surat Mulk itu Allah nantang, kalau Allah jadikan air itu kering, ya. Fama yatikum bima imain, maka siapa yang bisa mendatangkan air yang melimpah. Jadi cuma satu ancaman, tapi ini apa namanya penting sekali. Hanya Allah tahan air, ya. Kita nggak ada air udah bingung. Jakarta ini rentan sekali. Ini nanti mau musim apa ya, dari BMKG itu El Nino, ya El Nino itu apa itu? Ya El Nino itu musim yang panas gitu ya. Kalau sekarang ini kan masih ada hujan apa, tapi kita harus waspada. Panas, hujan itu susah, ya. Musimnya agak lumayan panjang, musim panasnya. Air nanti ada potensi susah, banyak sawah nanti akan kering, ya. Dan itu memanjang dan suhunya bisa 2 kali lipat, gitu kan. Kenaikan suhunya itu bisa luar biasa. Ini sudah diberitakan oleh BMKG, artinya tahun ini gitu ya, musim panasnya akan panas banget, panjang, tidak seperti musim yang lalu banyak hujan sampai banjir-banjir. Musim ini berbeda. Nah, ketika Allah tahan air, siapa yang bisa mendatangkan? Jakarta ini rentan sekali, ya, rentan sekali. Kita tidak punya teknologi destilasi air laut, ya. Kalau di negara-negara kayak negara Arab, padang pasir apa itu, karena nggak punya sumber air tanah, itu mereka punya air dari laut terus di apa namanya destilasi. Destilasi itu dipanaskan, menguap, ya. Uapnya ini ditampung, ya. Ini yang disebut sebagai aquades, ya, aquades. Atau kalau 2 kali destilasi namanya aquabides. Ya, aquabides itu air laut dipanaskan, uapnya ditampung, ya, dipanaskan lagi, uapnya ditampung lagi, 2 kali penguapan. Nah, itu diminum sudah air tawar. Nah, negara-negara kayak Israel itu musim berairnya dari situ, ya. Di apa Arab Saudi, Mekah sendiri pun ada jalur-jalur air yang dari air zam-zam, tapi ada jalur air yang dari air destilasi, ya. Kalau punya seperti itu, pengandalan airnya bukan dari air tanah, tapi dia ngambil dan metode dari air laut, apa namanya dimurnikan terus minum dan jadi air tawar. Nah, teknologi itu waktu perang kemarin sama Iran itu kan apa namanya fasilitas destilasinya itu kan dibom. Itu langsung kebingungan, itu langsung apa namanya nggak punya air itu bisa, gitu, karena itu sumber minumnya dari situ. Nah, Allah itu untuk manusia cuma ditahan air saja, wah itu susahnya luar biasa. Makanya
investor-investor besar itu ngelihat Indonesia itu karena bergantung kepada sumber air tanah, itu sudah mulai menguasai lahan-lahan yang menjadi sumber air. Ya, karena nanti kedepannya air itu jadi penting. Waktu orang pertama bikin aqua, ya itu kan diketawain, wah apaan enggak aqua yang mau ya, sekarang mereknya macam-macam ya. Tapi waktu itu dulu aqua sendiri nanti diketawain orang. Nah, air di Indonesia melimpah, ngapain dibotol-botolin gitu ya, dia kerja sendiri. Tapi ternyata sekarang hampir semuanya orang bisnis air kemasan ya, sehingga semua apapun mereknya kita nyebutnya aqua karena yang dulu pertama kali ini aqua gitu ya, ini air ya, vital sekali. Nah ketika ditahan gitu kan, itu fama yatikum bima imain, Allah nantang, kalau saya tahan airnya terus kering, ghaura jadi kering, fama yatikum bima imain, siapa yang mau datangin air? Nah itu tantangan Allah. Makanya di akhir ayat ini, fabi ayi ala irobika tatamaro, mana yang kalian ragukan? Ya, semuanya dikasih nikmat oleh Allah, umat-umat tadi itu, kaum-kaum tadi, tapi terus durhaka, maka kemudian dibinasakan. Artinya yang mendatangkan sumber-sumber nikmat tadi itu Allah. Ketika yang mendatangkan sumber nikmat itu murka karena didurhakai, ya pantas kemudian umat-umat tadi itu dihancurkan. Nah ini pelajaran buat kita. Apa yang kita nikmati sekarang itu pemberian Allah. Jangan sampai Allah kita durhakai. Intinya seperti itu, pesan yang ingin disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai ayat 55. Ya, sampai 55 ya. Ya? Ya. Ya. Ya memang doa itu kan minta kepada Allah. Ya, dan itu diperintah. Ya, kita meminta itu kepada Allah. Artinya dalam keartian kita diperintah meminta kepada Allah, itu sebenarnya maksudnya adalah mintalah kepada Allah, jangan yang lain. Gitu ya. Jadi fokusnya itu adalah kepada Allahnya, bukan fokus kepada mintanya. Jadi kata kalimat mintalah kepada Allah, maksudnya adalah jangan minta kepada yang lain. Kalau tidak minta, bagaimana? Gitu kan? Kalau tidak minta, ya Allah tahu kebutuhan kita. Ya Allah tahu kebutuhan kita. Bahkan kadang-kadang dalam hening, dalam diam, ya Allah tahu pergerakan hati kita itu sedang minta apa. Sehingga ada satu riwayat yang menyebutkan ketika seseorang membaca sesuatu tidak minta, itu seringkali lebih baik daripada orang yang meminta. Karena misalnya begini, ada orang yang dia itu taat pada tuannya, taat banget gitu, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngeluh, minta ini minta itu nggak pernah, tapi taat, nunduk apa namanya, apa yang diperintahkan dikerjain, apa yang dilarang dikerjain. Nah, sampai si majikan ini orang nggak pernah minta, itu biasanya lebih disukai sang majikan daripada pegawainya yang ya rajin apa tapi sering rewel minta terus gitu ya. Nah itu kalau ini majikan ini kita tidak maha tahu ya, ini orang majikan ini kan cuma mesti, tapi dia mesti berpikir ini apa nggak punya kebutuhan kali ya. Dan akhirnya terus dia neliti sendiri, ngecek, oh orang ini sebenarnya butuh ini daripada pegawai saya yang si fulan itu yang sering minta, ini sebenarnya lebih butuh tapi kok nggak pernah minta. Itu begitu ketahuan
kondisinya lebih buruk, lebih pantas dibantu, ini mesti majikannya akan ngasih lebih banyak walaupun nggak diminta. Karena pegawai-pegawai yang lain yang sering minta itu kondisinya lebih baik sebenarnya, tapi sering minta. Tapi yang satu ini kok nggak pernah minta, cuma taatnya, rajinnya. Nah itu manusia aja begitu. Manusia aja begitu. Jadi kalau kita ada kita punya pegawai yang kayak gitu, dua orang, dua-duanya rajin. Yang satu sering minta, yang satu nggak pernah minta. Tapi padahal yang nggak pernah minta ini kondisinya lebih buruk. Cuma kita nggak tahu. Ya, tapi begitu kita tahu, lah ini kan harusnya lebih pantas minta. Justru kita yang mesti akan nawari. Kamu nggak minta? Ini itu manusia aja begitu. Nah maka di kajian-kajian ini kajian tasawuf ya, kajian masalah hati. Ini biasanya kalau nanti baca kitab Al-Hikam itu seringkali diajarkan yang seperti ini. Ya, Al-Hikam. Di dalam kitab itu sering diajarkan adab-adab, termasuk ketika minta. Ya, ketika minta itu jangan sampai Allah itu hanya dilibatkan hanya untuk urusan pribadi kita. Urusan pribadi itu maksudnya hal-hal yang sebenarnya tidak terkait dengan ketaatan kepada Allah. Ya, tidak terkait dengan ketaatan kepada Allah. Dan itu sering. Itu kita tuh kadang-kadang nggak sadar sering melibatkan Allah untuk hal-hal yang sebenarnya nggak pantas. Dengan atas nama doa. Nah, kita kan diperintah doa, tapi terus isi doanya itu bahkan sampai bercekcok dengan tetangga pun kita doa kepada Allah. Ya, urusan cekcok padahal. Dan itu urusan cekcok itu urusan pribadi. Mungkin kita punya salah, ribut apa itu karena kita, doang kalau mau tetangga saya itu sampai tetangganya disebut, gitu ya. Atau orang lah siapa, atau mungkin atasan kita, gitu kan. Atau orang siapapun. Makanya doa buruk itu ya walaupun itu dibolehkan, tetapi tidak akan semakbul doa yang baik, gitu ya. Walaupun sama-sama, misalnya ini dua orang kecuali orang didolimi benar, kecuali orang didolimi itu hati-hati gitu ya. Tetapi doa buruk itu biasanya lebih lambat pengabulannya. Nah, terkait dengan kita menceritakan tadi kebaikan-kebaikan di hadapan Allah agar makbul doanya, itu dibolehkan karena memang tawasul itu boleh ya, tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana orang yang sedang kesusahan tertutup pintu goa ya dengan batu, kemudian masing-masing berdoa dengan sebelumnya menceritakan amal solehnya. Ya Allah, saya dulu pernah sedekah ini. Ya Allah, saya dulu pernah membantu orang tua saya ini. Ya Allah, saya dulu pernah diuji dengan wanita dan lain sebagainya, tapi saya bisa menghindar dari ujian tersebut, gitu kan. Jadi amal solehnya disebut, kemudian minta tolong dibukakan pintu goa dan dimakbulkan oleh Allah. Dan itu boleh. Artinya apa? Untuk tujuan-tujuan yang memang jelas, tawasul dengan menyebut kebaikan kita sebelumnya di hadapan Allah itu bukan riya juga enggak. Kenapa? Karena kan kita kepada Allah saja, gitu kan. Antara kita sama Allah, kecuali kalau di depan mimbar sertanya ratusan, ya Allah saya dulu begini kabulkan. Wah, itu aja jadi kesannya pamer gitu ya, orang doanya di depan orang banyak. Ini kan sedang munajat, ya Allah saya lagi gak punya duit gitu ya, lagi benar-benar butuh. Saya dulu pernah bantu anak yatim, ya Allah saya waktu itu juga gak punya duit, tapi saya bantu anak yatim. Maka sebagaimana dulu saya pernah bantu anak yatim, bantulah saya. Nah, itu boleh. Itu namanya tawasul dengan amal dan tidak diungkap di hadapan orang banyak, hanya antara kita sama Allah. Itu masih terhitung ikhlas. Yang tadi doa itu kan 3 orang di goa, kan tidak hanya 1, 3 orang, tapi ternyata ya ikhlas juga dan dibukakan pintunya oleh Allah. Karena ternyata 1 orang nggak cukup, gesernya cuma sedikit. Ya 2 orang geser lagi, 3 orang geser banyak. Jadi selama walaupun 1 atau 2 atau 3 orang ini ikhlas doanya kepada Allah dengan menyebut kebaikan, ya tidak ada masalah. Artinya itu bukan nodong sebenarnya. Oh ini nodong, ini bukan. Itu dibolehkan. Ya. Hanya saja tadi jangan di hadapan orang banyak yang nanti malah susah ikhlasnya, malah nggak kabul gitu ya. Itu risikonya begitu. Jadi adab-adab doa ya boleh menggunakan, dan itu masih sopan. Selama memang tujuannya adalah melepas ya
kesusahan yang sedang menimpa kita. Jadi kuncinya itu permintaan itu yang paling aman. Permintaan yang paling aman atau yang paling tidak berisiko itu adalah berdoa untuk melepaskan diri dari kesulitan. Tapi kalau kita nggak ada kesulitan, aman-aman saja, terus minta sesuatu yang lebih mewah lah, ini kadang-kadang terjebaknya di situ. Ya. Tapi kalau meminta terlepas dari kesulitan, doa apapun yang kita munajatkan kepada Allah itu aman. Itu dianggap masih sopan karena memang kita sedang kesulitan dan minta kemudahan dari Allah. Tapi kalau apa-apa beres lah gitu ya. Terus ini sawahnya kok cuma 1 hektar, ya pengen yang 2 hektar. Nah, minta yang lebih 2 hektar ini yang kadang-kadang harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati itu ini permintaan karena tamak ya, atau permintaan ya karena memang sebagaimana dulu pernah ada seorang nabi, saya lupa apakah Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman, itu lewat seekor belalang emas ya, di kitab Riyadhus Shalihin ada itu hadisnya, belalang emas. Terus bagus banget, padahal beliau itu kaya raya, emas banyak ya, emas berlian apa banyak, tapi ada belalang emas lewat, dikejar akhirnya dia ini untuk nangkep, ditegur sama Allah, kamu itu apa kurang emasnya, udah ada belalang emas satu aja dikejar-kejar ditangkap gitu. Ditegur gitu, dijawab ya Allah, kalau ini darimu tidak ada rasa cukup ya, jadi kalau ini rahmatmu, berkahmu, maka tidak ada rasa cukup untuk rahmat. Bentuk rahmat, bentuk berkah itu kan wujudnya bisa emas, bisa tambang, bisa platina, bisa berlian dan sebagainya. Jadi Nabi ini walaupun kesannya seperti ngejar emas, tapi beliau bahasakan dengan kalau ini berkah rahmatmu, tidak ada rasa cukup untuk mengejarnya. Jadi boleh nambah-nambah emas. Ya, koridornya adalah jika emas tersebut adalah keberkahan dan rahmat dari Allah. Yang dikejar itu bukan wujud emasnya, tapi wujud berkah dan rahmat dari Allah yang wujudnya emas. Nah, ini yang susah karena manusia itu diliputi rasa ya tadi di dalam hadis saja disebutkan dapat emas 1 lembah pengen 2 lembah. Jadi dasarnya apakah ini mengejar rahmat Allah atau mengejar kekayaan yang karena sifat tamak atau sifat rakus? Ini yang harus diselesaikan dulu di dalam hati kita. Kalau hati kita itu sudah bersih, mobil cuma 1, minta 2 enggak apa-apa. Kenapa? Minta 2-nya ini karena kemanfaatan untuk umat lebih besar. Ya, sehingga dulu Imam Syafi'i dan Imam Malik gitu ya. Imam Syafi'i itu dulu ulama yang istilahnya sederhana. Jadi ketika ada kiai ulama kok kaya raya, itu buat beliau aneh. Ya, ini kiai kok kaya gitu kan. Tapi ketika diajari gitu ya, berguru pada salah satu ulama juga, dia baru itu ngitung duit atau ngaji, terus beliau itu agak heran, ini orang ulama kok kaya gitu. Akhirnya terheran-heran, beliau biasanya ditanya, kalau ini dikuasai oleh orang kafir gimana? Jadi, kalau ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman gimana larinya? Ya mesti larinya yang tidak hal-hal yang tidak baik. Lah sebaliknya kalau ini dikuasai orang yang beriman gimana? Kan jadi baik. Ya, dari situ baru terbuka wawasannya. Oh, nambah tanah, nambah harta, nambah mobil dalam koridor untuk menambah kemanfaatan untuk umat itu pantas diminta kepada Allah. Tapi sekali lagi harus selesai dulu batiniah kita. Nah, kalau belum nanti kesannya tamak gitu ya. Allah nanti malah boleh minta boleh, tapi mesti bahasanya jadi nggak sopan gitu. Tapi kalau hatinya ada selesai, minta mobil 2, 3, 4 dan seterusnya, atau kekayaan bertambah berlimpah, nggak ada problem masalahnya karena tidak ada kesulitan yang mau dia keluhkan kepada Allah. Ini mintanya cuma nambah keberkahan agar kemanfaatannya jadi lebih luas gitu ya. Gitu mungkin Ibu ya. Doa itu bagian dari takdir. Jadi kalau ada istilah doa bisa merubah takdir. Lah siapa yang mengilhamkan dia bisa berdoa?
Jadi harus dilihat dari sejak dia belum berdoa. Paham ya urutannya ya? Doa bisa ada takdir saya begini miskin dan lain sebagainya, gitu kan? Ya siapa yang bilang kamu nanti miskin seumur hidup, kan nggak ada yang tahu. Takdir itu kan lembaran yang tertutup, kita nggak pernah tahu. Terus kita dibilangi doa bisa merubah takdir. Kemudian orang itu berdoa, terus jadi kaya, gitu kan? Loh berarti doanya benar merubah takdir. Loh yang doa sendiri ini, orang mengucapkan doa takdir bukan? Dia bisa berdoa itu takdir bukan? Takdir. Artinya apa? Sebenarnya dari sejak rangkaian dia berdoa itu dia sudah menjalani takdirnya. Lah apa sebelumnya dia miskin nggak pernah berdoa? Ketika dia miskin terus nggak pernah berdoa, terus begitu doa jadi kaya, gitu kan? Artinya siapa yang menjadikan dia berdoa? Takdir juga. Artinya sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini, ya itu dalam pengetahuan Allah dan semuanya sudah ditakdirkan. Termasuk doa sendiri yang merubah takdir itu sudah ditakdirkan orang itu untuk berdoa. Makanya ada istilah begini, kalau ada orang bisa ditakdir mengucap istighfar, maka sebenarnya dia juga sudah ditakdir untuk dihapus dosanya oleh Allah. Jadi kalau orang dikehendaki hapus dosanya oleh Allah, maka dia akan ditakdirkan bisa beristighfar. Itu harus di sebab akibatnya itu harus ditelusur juga. Orang yang dikehendaki diampuni dosanya oleh Allah akan ditakdirkan bisa istighfar. Orang yang ditakdirkan untuk mengalami perubahan takdir akan ditakdirkan berdoa. Jadi pusing ini ya. Ditakdirkan untuk berubah takdirnya, ditakdirkan bisa berdoa. Sehingga sebenarnya semuanya ya rangkaian takdir, tidak ada yang tiba-tiba. Paham ya? Ya. Ada lagi? Ya. Saya sikut lima ya. Ketika sudah tahu gitu maksudnya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi ketika Allah mau menciptakan manusia, gitu ya, itu malaikat pernah protes karena nanti paling hanya menciptakan makhluk yang saling bunuh-bunuhan, gitu, saling menumpahkan darah. Kalau kok malaikat ngomong begitu itu apa punya pengalaman manusia itu akan begitu, gitu ya? Dengan pertanyaannya begitu. Padahal kan Allah baru mau menjadikan manusia, tapi kok protesnya jangan-jangan nanti cuma bunuh-bunuhan saja, gitu kan? Nah, sehingga ulama tafsir waktu itu menyebutkan bahwasanya sebelum manusia itu sudah ada makhluk lain yang disebut bangsa Jan, gitu ya, bukan bangsa Jin, tapi bangsa Jan. Itu di banyak kitab tafsir itu disampaikan. Dan umat ini yang bukan manusia ini itu yang menumpahkan darah, diciptakan oleh Allah, tinggal di muka bumi, terus saling menumpahkan darah, gitu kan. Nah, kemudian malaikat ketika Allah menyebut saya akan menciptakan manusia, ya ini namanya Nabi Adam dulu, itu malaikat protes, ya jangan-jangan nanti ya seperti yang kemarin-kemarin lagi, gitu ya, ini kaum Jan ini saling berperang, saling bunuh-bunuhan, gitu kan. Padahal kami ini selalu bertasbih, sudah kalau bertasbih dan memujimu ya Allah itu sudah selesai, gitu kan. Ini manusia nanti jangan-jangan seperti kaum bangsa Jan. Tapi kemudian Allah menjawab, saya lebih tahu. Dan ternyata memang manusia tidak seperti bangsa Jan yang sebelumnya. Artinya ya betul ada pertumpahan darah, tapi ternyata juga ada yang baik. Ya, nanti kalau sudah tidak ada yang baik, barulah kiamat terjadi. Karena di dalam satu riwayat, kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang yang mengucapkan asma Allah. Artinya ketika satu zaman nanti Allah sudah tidak lagi disebut, disitulah terjadi kiamat. Karena tujuan penciptaan sudah nggak ada. Tujuan penciptaan itu kan agar manusia itu beribadah kepada Allah. Ketika sudah tidak ada lagi yang ibadah, ya buat apa? Gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang masih sholat ke masjid, ngaji, ini adalah buffer. Buffer itu penyangga.
Artinya alam semesta ini masih utuh, nggak dihancurkan oleh Allah karena kita masih sholat ke masjid, karena kita masih ngaji. Begitu kita nggak ada, ini orang-orang yang nggak pernah sholat itu nebeng aja itu sebenarnya. Gitu ya. Alam semesta ini ada itu karena adanya orang-orang yang masih ibadah. Yang nggak ibadah itu cuma nebeng, cuma kelakuannya kurang ajar seringkali gitu ya kepada orang-orang yang ibadah. Jadi ini kalau kita mau agak sombong dikit, kamu mabuk aja kali kerjaan ditinggal di muka bumi aja nebeng. Ya, kalau nggak ada orang sholat nih kamu dihancurkan sama Allah gitu kan. Intinya gitu. Itu Ustaz ya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata salah kata. Kita akhiri sekian. Tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya.